sekolah di 48 fakultas ternama di Indonesia. Diharapkan dengan terbukanya peluang tersebut, setiap daerah dapat mengirimkan lulusan terbaik untuk disekolahkan di 48 perguruan tinggi tersebut, sehingga nantinya mereka ini setelah lulus akan kembali dan mengabdikan diri di daerahnya masing-masing. Ongen Limba, Yaser Tuarita melaporkan. Kami mohon maaf pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan adalah berita mengenai seminar nasional dengan tajuk Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Maluku. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Kodam 16 Patimura memusnahkan 288 pucuk senjata sitaan. Seorang kakek di kota Ambon diduga mencabuli 5 anak sekolah dasar. Maluku yang berada pada gugusan Ring of Fire menyebabkan adanya patahan besar dan kecil yang membelah Kepulauan Maluku. Tersebut menjadi zona tektonik aktif. Akibatnya wilayah Maluku dan Maluku Utara tergolong daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bernardus Wisnu Wijaya. Menurutnya, pemusnahan 288 pucuk senjata api ini terdiri dari senjata standar laras panjang sebanyak 39 pucuk dan laras pendek 38 pucuk. Senjata api rakitan laras panjang sebanyak 128 pucuk dan laras pendek 83 pucuk. 288 pucuk senjata ini merupakan hasil penyitaan Kodam 16 Patimura pada operasi militer di beberapa daerah di wilayah Maluku, dan ada juga yang diserahkan langsung secara sukarela oleh masyarakat. Pemusnahan 288 pucuk senjata api standar dan rakitan dilakukan Pangdam 16 Patimura, Gubernur Maluku, dan Wali Patimura, dan Lantamal 9 Ambon dan Wakapolda Maluku di sela-sela peringatan ke-71 Hari Ulang Tahun TNI pagi tadi. Gubernur Maluku Said Assabar mengatakan senjata-senjata yang diserahkan masyarakat tersebut berkat adanya komunikasi yang baik antara prajurit TNI dengan masyarakat. Gubernur berharap masyarakat selalu bekerja sama dengan aparat TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Ini sudah mendekati pengumpulan 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir itu masyarakat memberikan kepada aparat keamanan itu lebih dari 400. Nah, selama 9 bulan ini sudah 333 pucuk senjata. Berarti tingkat kesadaran masyarakat begitu tinggi, dan yang paling bagus lagi, mereka telah mempercayakan penuh stabilitas keamanan kepada TNI dan Polri. Mereka yakin tidak akan lagi ada masalah-masalah di kemudian hari. Saya berterima kasih kepada Pak Panglima, Pak Kapolda, dan seluruh jajarannya yang ada di Maluku atas kerja keras, atas bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu ragu, ya, stabilitas keamanan dipercayakan kepada kami. Dan saya minta juga kalau ada insiden benar-benar harus ditindak secara tegas. 288 pucuk senjata yang dimusnahkan ini diamankan Kodam 16 Patimura selama 6 bulan terakhir, mulai Januari hingga September 2016. Devi bin Umar, Edmond Tupan melaporkan. Menkes Maluku Hairudin Rasako mengatakan sumpah profesi sebagai prasyarat untuk melakukan praktek berdasarkan keahlian yang dimiliki. Poltekkes Kemenkes Maluku kembali melakukan sumpah profesi bagi 59 lulusan. Beginilah suasana saat keluarga korban melaporkan dugaan kasus pencabulan di Mapolres Pulau Ambon dan Pulau Lease. Keluarga 5 korban ini ramai-ramai melaporkan tindak asusila yang dilakukan seorang kakek. 5 anak yang menjadi korban pelecehan seksual ini diperiksa silih berganti penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease selama 4 jam.
Kelima anak korban ini ditemani orang tua mereka. Menurut salah satu keluarga korban, anak mereka diduga dicabuli oleh seorang kakek yang merupakan tetangga mereka. Kasus asusila ini sudah terjadi sejak lama, namun baru bisa dilaporkan orang tua korban. Aksi bejat sang kakek ini dilakukan ketika anak-anak mereka hendak berbelanja di kios miliknya yang berdekatan dengan rumah anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Pelaku sendiri diketahui merupakan seorang pedagang kios kecil di Dusun Riang, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Sementara pelaku kini masih diamankan sementara di rutan untuk langkah penyelidikan. Sementara itu polisi belum memberikan keterangan resmi. Namun diduga kuat pelaku melakukan tindak pencabulan terhadap 5 anak di bawah umur. Direncanakan 2 korban pencabulan lainnya Rabu pagi akan melaporkan sang kakek ke pihak kepolisian. Kurniawan melaporkan. 59 dengan lulusan tahun 2015 tahun 2016. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Krisis Kesehatan Dr. Rita Tahitu mengatakan pemerintah daerah sangat membutuhkan tenaga analisis kesehatan. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Suasana haru menyelimuti kediaman keluarga Max Susula, reporter senior TVRI Maluku yang meninggal dunia Selasa malam. Tangis istri dan anak almarhum ikut menyambut jajaran LPP TVRI Maluku yang datang melayat Rabu pagi. Kabar duka kepergian almarhum diterima sebagian kerabat dan keluarga besar TVRI Maluku sekitar pukul 23 Selasa malam. Almarhum sebelumnya menjalani perawatan selama beberapa hari di rumah sakit dan sempat keluar Minggu siang untuk dirawat di kediamannya. Namun akibat komplikasi penyakit yang diderita, Selasa malam almarhum kembali dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, almarhum mengembuskan nafas terakhir. Reporter senior Max Susula mulai berkarir di TVRI Maluku di tahun 1994. Almarhum mengawali karir di bagian teknik produksi dan penyiaran. Sejak tahun 1999, almarhum meniti tugas baru sebagai reporter dan kameramen di seksi pemberitaan TVRI Maluku. Di lingkup jajaran LPP TVRI Maluku, almarhum dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersahaja. Berita kepergian almarhum pun sempat mengejutkan jajaran keluarga besar TVRI Maluku. Hingga akhir hayatnya, almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Selamat jalan sahabat kami tercinta, karya dan dedikasimu akan selalu dikenang. Pemirsa, lahan seluas 3 hektar disediakan pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun embarkasi Haji Antara bagi jemaah calon haji asal Provinsi Maluku. Direncanakan pembangunan embarkasi Haji Antara mulai dikerjakan tahun 2017. Upaya pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun embarkasi haji di Kota Ambon bagi jamaah calon haji Provinsi Maluku akhirnya terwujud.
Lahan seluas 3 hektar telah disediakan pemerintah daerah Provinsi Maluku di Desa Waiheru, Kota Ambon. Pembangunan embarkasi haji antara ini akan dikerjakan tahun 2017. Fasilitas embarkasi haji antara direncanakan dibangun setara dengan hotel berbintang. Koordinasi untuk pembangunan embarkasi haji antara telah dilakukan pemerintah Provinsi Maluku dengan Kementerian Agama Maluku dan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah dan pihak Angkasa Pura Ambon. Sudah rekomendasi saya sudah, rekomendasi Pemda sudah, sertifikat tanah juga sudah kita siapkan, itu sudah. Tinggal sekarang kita butuh dana untuk itu. Dorongan terhadap Angkasa Pura sendiri seperti apa? Angkasa Pura nggak ada masalah, malah itu bisa menjadi jembatan kita kalau jemaah haji antara itu sudah bisa kita berangkatkan dari Ambon. Ya, ke depan mungkin bandara kita bisa perpanjang lagi, dan mungkin 5-10 tahun akan datang jemaah haji dari Maluku tidak lagi transit di Makassar, langsung saya ke rencana pembangunan gedung mudah-mudahan tahun depan. Di mana Pak lokasinya? Di Waiheru. Kemarin saya sudah bicarakan dengan Pak Gubernur, sudah ketemu langsung dengan Dirjen, beraudiens dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Itu kita bicarakan 2 hal. Pertama, pengembangan asrama haji transit Waiheru menuju embarkasi haji antara, dan itu sudah disetujui oleh Pak Dirjen dan sangat layak Maluku dijadikan Kenapa? Kalau kita lihat di peta penerbangan itu Maluku berada di poros tengah, daerah transisional. Ya kan, dari Papua dekat, kemudian dari Sorong, dari mana-mana itu Nabiri dekat, kemudian Jayapura dekat, Fak dekat, kemudian Ternate dekat, Tual, Somlaki dan seterusnya itu dekat. Kita berada di poros tengah. Nah, dengan atas dasar itu maka Maluku layak dijadikan embarkasi haji antara, kan begitu ya. Kenapa layak? Karena memang Maluku ini kan daerah kepulauan. Masa jemaah haji dari satu pulau ke Maluku, kemudian dari Maluku ke Makassar nginap, kan dari sisi high cost kan sangat tinggi. Nah, oleh karena itu untuk memperpendek rentang high cost dan kelelahan jemaah haji, tingkat kesulitan jemaah haji, maka kita akan perjuangkan Maluku untuk menjadi embarkasi haji antara. Embarkasi haji antara selain membantu para jamaah calon haji dalam proses administrasi, juga meminimalisir tingkat kesulitan jamaah calon haji yang sebagian besar berusia lanjut. Devi bin Umar dan Edmond Tupan melaporkan. Berikutnya pemirsa, 569 jamaah haji Maluku dijadwalkan besok tiba di Ambon. Gubernur Maluku Said Assegaf dan Kakanwil Agama Maluku Faisal Musa'ad diagendakan akan menerima para tamu itu di Bandara Patimura Ambon. Hari ini ke-569 jamaah haji asal Maluku tiba di Bandara Internasional Hasanuddin dan bermalam 1 malam di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Kakanwil Agama Maluku Faisal Musa'ad memastikan ke-569 jamaah haji asal Maluku semuanya dalam keadaan sehat mulai dari keberangkatan selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci hingga tiba kembali di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Gubernur Maluku Said Assegaf dan Kakanwil Agama Maluku Faisal Musa'ad diagendakan akan menerima ke-569 jamaah haji itu setibanya di Bandara Patimura Ambon besok pagi. Pukul 7, jadi kita semua menjemput dengan Pak Gubernur Maluku, kemudian Forkopimda, kemudian ada beberapa pejabat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kita akan menjemput jamaah haji. Dan alhamdulillah mereka sudah tiba di Makassar dengan kondisi sehat walafiat, dan saya anggap bahwa pelayanan haji tahun ini mengalami peningkatan dari sisi pelayanan. Jadi tidak ada keluhan yang masuk ke telinga kami sepanjang hari, dan mudah-mudahan prestasi pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah haji itu akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Kepastian kedatangan 569 jamaah haji asal daerah ini diungkapkan Faisal Musa'ad di Ambon usai melantik sejumlah pejabat
eselon 3 dan pejabat eselon 4 di lingkup Kementerian Agama Maluku. Boy Nahrum Unga melaporkan. Ke berita lain. Pemirsa, TNI bersama PNS TNI wajib mengedepankan netralitas TNI dalam setiap tahapan proses pilkada. Setiap prajurit baik perseorangan maupun institusi wajib mewaspadai setiap pergerakan situasi di lingkungannya apabila terjadi indikasi tindakan ketidaknetralan prajurit maupun PNS TNI pada proses pilkada. Penegasan itu disampaikan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio dalam amanat tertulis yang dibacakan Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Monardo pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 TNI pagi tadi. Pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia akan dilaksanakan tahun 2017. Netralitas TNI beserta PNS TNI wajib dikedepankan pada setiap tahapan proses pilkada. Prajurit juga wajib mewaspadai setiap pergerakan situasi di lingkungannya dan melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkis apabila ada indikasi tindakan ketidaknetralan prajurit dan PNS TNI yang terindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan pilkada. Selama ini TNI telah dan akan terus memberikan sumbangsinya kepada bangsa dan negara, baik melalui operasi militer perang atau operasi militer selain perang. Berbagai tugas yang dilaksanakan pada kedua operasi militer itu merupakan panggilan tugas kinerja optimal yang dipersembahkan TNI kepada rakyat Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 TNI tahun 2016 ini bertemakan bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Makna yang terkandung pada tema tersebut adalah TNI tumbuh dan berkembang serta berjuang bersama rakyat. Inilah esensi ciri kesejatian TNI yang tidak boleh pudar di tengah-tengah arus globalisasi yang bergerak secara dinamis. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 TNI ditampilkan atraksi kolosal tentang perjuangan pahlawan Patimura melawan imperialisme penjajah. Atraksi ini melibatkan 700 orang prajurit Kodam 16 Patimura dan masyarakat Kota Ambon. Devi bin Umar, Edmond Tupan, dan Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, kondisi geografis Provinsi Maluku yang berkepulauan menjadi perhatian otoritas jasa keuangan dan pelaku usaha jasa keuangan untuk lebih inovatif dalam menjangkau masyarakat di Provinsi Maluku. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK tahun 2013, tingkat literasi atau kemampuan memahami pergerakan keuangan di Provinsi Maluku tercatat sebesar 20,5%. Angka tersebut berada di bawah indeks pergerakan keuangan nasional sebesar 21,8%. Indeks ini menandakan 20% dari 100 penduduk di Provinsi Maluku telah memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keyakinan yang memadai terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan. Untuk tingkat inklusi atau perubahan pola pikir para pelaku ekonomi terhadap cara memperoleh uang dan keuntungan, hanya 8 dari 100 penduduk yang telah memanfaatkan produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Salah satu faktor penyebab minimnya pemanfaatan produk dan layanan di sektor jasa keuangan adalah kondisi geografis Provinsi Maluku yang berkepulauan. Olehnya, keberadaan tim percepatan akses keuangan daerah Maluku yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah Provinsi Maluku diharapkan lebih proaktif dan inovatif dalam menjangkau masyarakat di wilayah Provinsi Maluku. Dari masyarakat kepada itu jasa keuangan ini kan masih rendah. Dari hasil survei OJK ini kita ada literasi keuangan itu 21,8%. Artinya dari 100 orang itu 21 yang sudah paham, mengerti mengenai produk jasa keuangan. Kemudian yang sudah menggunakan itu baru 59%. Dari 100 orang baru 59.
Nah, termasuk di Provinsi Maluku ini juga tingkat literasi dan inklusi keuangannya masih juga tergolong rendah, masih 20%. Nah, inilah yang mau kita kejar dengan adanya tim percepatan akses keuangan daerah ini, sehingga masyarakat bisa mengakses keuangan lebih mudah, ya, lebih mudah. Apakah itu simpanan, apakah itu pembiayaan atau kredit, apakah itu asuransi atau produk-produk jasa keuangan yang lain. Penjelasan Kepala OJK Provinsi Maluku Bambang Hermanto itu disampaikan di sela-sela pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Maluku dan Satgas Waspada Investasi Provinsi Maluku yang berlangsung Selasa pagi. Pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah Maluku untuk mempermudah koordinasi lintas sektor antara pemerintah Provinsi Maluku, OJK, dan sektor jasa keuangan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Maluku. Sementara keberadaan Satgas Investasi Provinsi Maluku akan menangani permasalahan investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Dengan begitu, percepatan identifikasi dan upaya preventif dalam mencegah kerugian akibat investasi ilegal dapat diminimalisir. Devi bin Umar, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina siap mengembangkan UMKM di kota Ambon. Pengembangan itu merupakan salah satu dari 5 program prioritas pasangan dengan akronim PANTAS ini yang diluncurkan pekan lalu. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Ambon mendapat perhatian serius dari pasangan Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina. Hal itu termuat dalam 5 program prioritas pasangan yang diusung oleh 9 partai politik ini. Saat mengunjungi pedagang kuliner di Tapal Kuda Air Salobat, calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina menyatakan tujuan pengembangan UMKM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwirausaha. Karenanya, bila terpilih dalam Pilkada Kota Ambon, Samlatu Konsina bersama Paulus Kastanya akan memberikan perhatian pada pembangunan serta perbaikan sarana prasarana pendukung aktivitas masyarakat di bidang UMKM, di antaranya pedagang kuliner di kawasan Tapal Kuda Air Salobat. Selain itu, pasangan ini juga mencanangkan program pelatihan peningkatan kapasitas 500 pelaku home industri khususnya dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk kelompok seni budaya. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat bermanfaat positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kota Ambon. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Ambon terus melakukan konsolidasi untuk memantapkan pasangan Paparisa baru dalam Pilkada Kota Ambon tahun 2017 mendatang. Dengan konsolidasi ini, Partai Golkar Kota Ambon yakin pasangan Paparisa baru akan menang di Pilwalkot Ambon tahun depan. Ketua Harian Partai Golkar Kota Ambon, Max Patiapon, mengatakan sejak DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada pasangan Richard Luanapesi dan Syarif Adler untuk maju dalam Pilkada Kota Ambon tahun 2017 mendatang, DPD Partai Golkar Kota Ambon telah dan akan terus melakukan konsolidasi internal partai. Konsolidasi yang dilakukan itu untuk semakin memantapkan pasangan Richard Syarif atau Paparisa baru dalam Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Selain DPD Kota Ambon, DPD Maluku pun turut bekerja untuk mengamankan rekomendasi DPP itu. Patiapon mengatakan semua kader dan fungsionaris partai harus bekerja bukan saja bagi Paparisa baru tetapi terhadap siapapun yang dipercayakan Dewan Pimpinan Pusat. Kader dan fungsionaris partai di daerah akan senantiasa mengawal dan mengamankannya. Bila nantinya kedapatan ada kader yang tidak bekerja sesuai mandat yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat, maka yang bersangkutan akan diberi sanksi tegas. Saat ini menurut Patiapon, kesadaran masyarakat terhadap hak politiknya semakin baik. Saat ini masyarakat perlu bukti dan bukan janji. Dengannya pasangan Richard Luanapesi Syarif Adler diyakini dapat memenangkan Pilkada Kota Ambon tahun 2017 mendatang. Masyarakat masih mengingini pemimpin atau calon wali kota dan wakil kota yang saat ini diusung oleh Partai Golkar dengan
inisial Paparisa itu. Dan karena itu kami sangat berharap dukungan dari masyarakat kembali memberi kepercayaan kepada pasangan Paparisa untuk bisa Paparisa baru untuk kembali memimpin kota ini untuk tahun 2017 sampai dengan 2022. Konsolidasi internal Partai Golkar Kota Ambon menurut Patiapon telah dilakukan hingga tingkat desa kelurahan. Otis Kota Dini melaporkan. Pemirsa, mutasi maupun promosi jabatan dilakukan untuk kepentingan penyegaran organisasi agar senantiasa sehat, bukan didasari atas faktor suka dan tidak suka. Penegasan ini disampaikan Kakanwil Kementerian Agama Maluku, Faisal Musaat, pada pelantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkup Kementerian Agama Maluku. Pelantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkup Kementerian Agama Maluku dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat menyatakan mutasi maupun promosi yang dilakukan merupakan kebutuhan organisasi karena aparatur Kementerian Agama di Maluku membutuhkan penyegaran untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Mutasi maupun promosi jabatan dilakukan untuk kepentingan penyegaran organisasi agar senantiasa sehat, bukan didasari atas faktor suka atau tidak suka. Pejabat yang dilantik Kakanwil Kementerian Agama Maluku masing-masing terdiri dari 9 pejabat eselon 3 dan 9 pejabat eselon 4. Pejabat yang dilantik diharapkan dapat mengaplikasikan 5 nilai budaya kerja untuk diinternalisasikan di lingkungan kerja masing-masing. Kelima nilai budaya kerja yang dipesankan Kakanwil Agama Maluku Faisal Musaat, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. 5 budaya kerja yang dipesankan itu harus mengakar dengan kuat dalam tugas keseharian. Hal ini sesuai dengan semboyan Kementerian Agama, yaitu ikhlas beramal dengan moto bersih melayani, yang harus membawa konsekuensi dan perubahan yang luar biasa untuk semua aspek, terutama peningkatan kinerja yang lebih baik. Ini kan tuntutan birokrasi sesungguhnya. Jadi tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa pelantikan ini sudah betul-betul on the right track, sudah berada di jalur yang tepat karena ada panitia seleksi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu semua kita sudah lalui. Dan mutasi dan promosi ini bukan persoalan like and dislike, tapi karena kebutuhan organisasi. Karena organisasi Kementerian Agama ini butuh energi baru agar kita bisa bekerja maksimal dalam rangka memberikan service of excellence kepada masyarakat pendukung. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat mengingatkan para pejabat yang dilantik agar senantiasa fokus membenahi 3 hal penting dalam menjalankan tugas, yaitu infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, mutu pendidikan di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara-negara lain. Berdasarkan survei, pendidikan Indonesia berada pada urutan 112 dari 117 negara yang disurvei. Pendidikan mempunyai peran signifikan dan bahkan merupakan peranata utama dalam penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan pada dasarnya menyiapkan peserta didik untuk hidup pada era mendatang yang akan ditandai dengan perubahan dalam segala aspek, termasuk teknologi yang perkembangannya begitu cepat. Lembaga pendidikan harus merubah orientasi dengan tidak hanya melatih peserta didik menguasai suatu keterampilan, tetapi lebih dari itu, lembaga pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk memiliki daya adaptasi yang baik. Hal itu dikemukakan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon usai mengikuti acara pembukaan seminar nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Maluku pagi tadi.
Menurut Lawrence, Seminar Nasional Revitalisasi LPTK ini bertujuan untuk mensinkronisasi antara program pusat dan daerah. KIP itu salah satu LPTK dan satu-satunya LPTK negeri di Maluku yang memiliki tanggung jawab moral untuk peningkatan kualitas pendidikan. Maka seminar ini dibuat dengan mendatangkan narasumber yang kebetulan memang orang dari kementerian untuk bisa memberikan gambaran tentang kira-kira untuk mengubah berbagai paradigma yang selama ini berlangsung dalam pelaksanaan lembaga pendidikan tenaga kependidikan itu kira-kira program-program seperti apa yang sudah disiapkan dan bisa bersama-sama dengan LPTK untuk menjalankan setiap program-program dalam kaitannya dengan mengubah kembali berbagai paradigma yang selama ini terjadi. Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Menristek Dikti RI, Profesor Sutrisno Wibawa, saat membawakan makalah pada Seminar Nasional Revitalisasi LPTK mengatakan, selama ini banyak persepsi di tengah masyarakat yang mengatakan adanya kesenjangan pendidikan di pusat dan daerah itu tidak benar. Menurutnya, pemerintah pusat sangat antusias membantu pemerintah daerah dalam mengupayakan kemajuan dunia pendidikan di setiap daerah. Salah satu contoh konkret perhatian pemerintah pusat terhadap daerah adalah program afirmasi di mana setiap siswa berprestasi di masing-masing daerah berhak mendapat kesempatan beasiswa untuk bersekolah di 48 fakultas ternama di Indonesia. Diharapkan dengan terbukanya peluang tersebut, setiap daerah dapat mengirimkan lulusan terbaik untuk disekolahkan di 48 perguruan tinggi tersebut, sehingga nantinya mereka ini setelah lulus akan kembali dan mengabdikan diri di daerahnya masing-masing. Ongen Limba, Yaser Dwarita melaporkan. Pemirsa, mutu pendidikan di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara-negara lain. Berdasarkan survei, pendidikan Indonesia berada pada urutan 112 dari 117 negara yang disurvei. Hal itu dikemukakan Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Patimura Ambon, Dr. Yance Cipta Budi, pada Seminar Nasional Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon pagi tadi. Cipta Budi dalam sambutannya mengungkapkan pada masa lalu banyak warga negara lain yang menimba ilmu di Indonesia. Tetapi sebaliknya, sekarang banyak warga negara Indonesia yang lebih memilih menempuh pendidikan di negara luar karena menilai mutu pendidikan di negara luar jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan di Indonesia. Menurut Cipta Budi, bila ditilik batas kelulusan ujian akhir nasional di Indonesia sangatlah rendah. Ditambah jumlah siswa yang tidak lulus ujian akhir nasional juga cukup banyak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di dunia. Olehnya itu, Cipta Budi berharap segala upaya harus ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu calon guru yang nantinya setelah lulus kuliah, mereka akan menjadi guru. Untuk meningkatkan mutu calon guru, setiap calon guru harus memiliki kompetensi. Dengan kata lain, calon guru harus memiliki kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui pembiasaan dalam perkuliahan dan saat praktek mengajar di sekolah. Namun hal penting yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, di mana calon guru dididik, yaitu calon mahasiswa, harus lebih diseleksi secara ketat sehingga mendapatkan mahasiswa yang cerdas. Selain itu, mutu perkuliahan harus ditingkatkan, mulai fasilitas hingga pelayanan terhadap mahasiswa. Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menilai wilayah Provinsi Maluku rawan terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami, instansi terkait dan masyarakat harus disiapkan melalui pelatihan penanggulangan bencana. Berdasarkan tatanan tektonik, wilayah Maluku dapat dibagi menjadi 3 rumpung tektonik.
Selain itu, wilayah Maluku yang berada pada gugusan Ring of Fire menyebabkan adanya patahan besar dan kecil yang membelah Kepulauan Maluku. Kondisi ini diperkuat dengan adanya zona subduksi di Samudra Hindia antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik, menyebabkan wilayah tersebut menjadi zona tektonik aktif. Akibatnya, wilayah Maluku dan Maluku Utara tergolong daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bernardus Wisnu Wijaya. Menurutnya, dari hasil kajian ahli para tsunami, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kota Ambon memiliki risiko tinggi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Sedangkan tingkat risiko sangat tinggi meliputi wilayah Buru, Seram bagian barat, dan Halmahera Barat. Olehnya, pemerintah Indonesia melalui BNPB bersama Emergency Management Australia (EMA) menyelenggarakan kegiatan Tabletop Exercise Internasional atau geladi ruang yang akan dilaksanakan pada November 2016. Capaian yang diharapkan dari kegiatan itu adalah untuk memfinalkan konsep latihan bersama dengan mitra regional atau internasional yang akan digunakan pada pelaksanaan TTX. Selain itu, untuk mencapai pemahaman yang setara di antara para peserta terhadap isu-isu yang penting guna diimplementasikan dalam TTX. Kegiatan Final Planning Conference ini melibatkan delegasi dari 18 negara di Asia Timur, di antaranya delegasi dari Kamboja, Thailand, Australia, Laos, dan negara lainnya. Setelah melakukan konferensi, peserta akan melakukan peninjauan ke Galala dan Hatiwe kecil untuk melihat dampak historis bencana tsunami yang pernah terjadi tahun 1950. Nah, inilah saatnya kita menguji di Ambon ini dengan skenario tsunami. Indonesia kalau melaksanakan latihan selalu menggunakan skenario yang realistis berdasarkan kajian ilmiah. Dan kita tahu bahwa di Ambon ini, di Maluku ini adalah salah satu area atau wilayah timur Indonesia ini salah satu area di Indonesia yang paling banyak terjadi gempa bumi dan juga tsunami. Staf ahli Gubernur Maluku bidang ekonomi dan keuangan Ibrahim Sangaji menyatakan pemerintah provinsi menyambut baik kegiatan itu. Hal itu menunjukkan perhatian dunia terhadap upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di Maluku. Hamzah Tumia melaporkan. Pemirsa, 59 lulusan program studi analis kesehatan Poltekkes Kemenkes Maluku jalani sumpah profesi yang berlangsung pagi tadi. Sumpah profesi itu wajib dilakukan bagi setiap lulusan dalam mendapat surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako mengatakan sumpah profesi sebagai prasyarat untuk melakukan praktek berdasarkan keahlian yang dimiliki. Poltekkes Kemenkes Maluku kembali melakukan sumpah profesi bagi 59 lulusan program studi analisis kesehatan yang berlangsung pagi tadi. Sumpah profesi itu dilakukan oleh Ketua DPW Persatuan Ahli Tenaga Laboratorium Indonesia Provinsi Maluku, Milen Latumahina. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako mengatakan sumpah profesi bagi setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Maluku wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Rasako menyatakan 59 lulusan program studi analisis kesehatan siap bekerja berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Rasako mengakui saat ini tenaga analisis kesehatan sangat minim. Karenanya diharapkan melalui sumpah profesi para lulusan dapat mengabdikan diri dalam menjawab kekurangan tenaga analisis kesehatan di Maluku. Angka sumpah ini para alumni bisa memberdayakan mereka punya di organisasi Poltekki maupun di sebagai tenaga kesehatan di Provinsi Maluku. Nah, salah satu persyaratan yang harus mereka ikut dalam sumpah ini yaitu untuk mendapatkan surat tanda registrasi sekaligus untuk bisa melakukan praktek. Jadi kalau mereka tidak melakukan sumpah profesi, mereka tidak akan mendapatkan namanya surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, dengan demikian pada hari ini mereka melakukannya jumlah 59 dengan lulusan tahun 2015 tahun 2016.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Krisis Kesehatan Dr. Rita Tahitu mengatakan pemerintah daerah sangat membutuhkan tenaga analisis kesehatan. Karenanya melalui sumpah profesi bagi lulusan Poltekkes Kemenkes Maluku dapat menjawab kekurangan tersebut. Tahitu mengakui saat ini baru 20% analisis kesehatan yang bertugas di setiap puskesmas di Maluku. Olehnya itu 59 lulusan mampu bersaing dalam rekrutmen Nusantara Sehat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tahitu berharap Poltekkes Kemenkes Maluku terus menciptakan lulusan kesehatan yang berkualitas di Maluku. Dari angkatan pertama dan angkatan kedua berarti sudah 115 ya, tenaga analis kesehatan yang diproduksi oleh Poltekkes Kemenkes Maluku. Nah, diharapkan nanti 115 orang ini akan diberdayakan untuk melengkapi kelangkaan tenaga analis kesehatan di puskesmas. Ya, kita punya Ketua DPW Persatuan Ahli Tenaga Laboratorium Indonesia Provinsi Maluku, Milen Latumahina mengatakan tenaga laboratorium di Maluku sangat minim. Karenanya para lulusan Poltekkes Kemenkes Maluku dapat berkiprah dalam menjawab kekurangan tenaga kesehatan. 59 alumni program studi analisis kesehatan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, Ambon sebagai kota musik harus diimplementasikan lewat berbagai kegiatan olah vokal. Salah satunya seperti yang dilakukan studio rekaman 3 Putra Studio Airlow Kota Ambon yang menggelar lomba olah vokal bagi remaja di daerah ini. Dalam lomba ini penentuan pemenang tidak ditentukan oleh Dewan Juri, namun lewat polling kupon oleh para penonton. Yang kami hormati pejabat wali kota Ambon dan ibu atau yang mewakili. Penetapan Ambon sebagai kota musik harus diikuti dengan berbagai kegiatan sehingga mampu memberi nuansa kota musik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke daerah ini. Hal itu disampaikan pembina 3 Putra Studio Minggus Watilete pada lomba olah vokal yang dilaksanakan studio tersebut. Menurut Watilete, penetapan kota Ambon sebagai kota musik bila tidak didukung dengan kegiatan yang menunjang maka akan menjadi sia-sia. Olehnya selaku pembina 3 Putra Studio, dirinya melaksanakan lomba olah vokal bagi remaja di daerah ini. Lagu-lagu yang dinyanyikan dalam lomba olah vokal ini yaitu lagu-lagu khas daerah Maluku. Lebih dari 60 peserta mengambil bagian dalam lomba dimaksud. Mereka dibagi dalam 3 kategori, yaitu kategori anak dan remaja, dewasa serta duet. Sementara hari perlombaan dilaksanakan pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lolos tidaknya peserta untuk tampil pada hari berikut bukan ditentukan oleh Dewan Juri tetapi melalui polling penonton. Peserta yang mendapatkan polling terbanyak dengan sendirinya lolos ke putaran berikut. Sementara yang memperoleh suara terendah harus tersingkir dari lomba tersebut. Setiap hari peserta yang dinyatakan gugur sebanyak 5 orang. Pembina 3 Putra Studio Minggus Watilete mengatakan output dari hasil lomba ini akan diberangkatkan ke Bali guna mempromosikan pariwisata kota Ambon di daerah itu. Program ke depan ini menyanyi santai di sini juga. Kalau tadi dari pemerintah kota kota musik juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Hengki Sopakua,
memberi apresiasi positif terhadap apa yang dilaksanakan 3 putra studio saat ini. Kegiatan ini sangat mendukung program pemerintah menjadikan Kota Ambon sebagai kota musik. Selain menjadikan Kota Ambon sebagai kota musik, pemerintah Kota Ambon juga akan menjadikan Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Dirinya berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik hingga selesai pada tanggal 30 Oktober mendatang. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, wanita BTL Indonesia Koordinator Baguala Selasa pekan ini melaksanakan lomba gerak jalan cepat tepat. Lomba ini selain diikuti WBI lokal di Korwil Baguala, juga melibatkan wanita BTL Indonesia dari Korwil Kota Ambon. Keluar sebagai juara dalam lomba dimaksud regu dari wanita BTL Samir Latuha. Memasuki bulan ke-6 pasca rapat kerja daerah 2 WBI Korda Maluku, wanita Battle Korwil Baguala terus berupaya merealisasikan semua program kerjanya. Salah satunya yakni lomba gerak jalan cepat tepat yang dilaksanakan Selasa pekan ini. Lomba ini diikuti sebanyak 13 regu yang berasal dari koordinator wilayah Baguala maupun yang datang dari koordinator wilayah Kota Ambon. Ketua Wanita Battle Indonesia Koordinator Wilayah Baguala, Pendeta Leni Kotadini mengatakan, gerak jalan cepat tepat ini merupakan implementasi dari program WBI Korwil Baguala. Selain itu, lomba gerak jalan cepat tepat ini juga dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Gereja Battle Indonesia ke-46 yang jatuh pada tanggal 6 bulan ini. Ketua Koordinator Daerah Wanita Battle Indonesia Maluku, Pendeta Elizabeth Dias mengatakan, wanita harus mampu memberi dampak positif baik ketika berada di tengah keluarga maupun di lingkungan sekitar. Dengannya tema Rakerda 2 WBI Maluku dapat teraplikasi dengan baik. Lomba gerak jalan cepat tepat itu mengambil start di depan kantor Desa Negeri Hunut Durian Patah dan finish di Komplek Gereja Battle Indonesia Rock Paso. 13 regu yang mengambil bagian dalam lomba dimaksud harus menempuh jarak kurang lebih 3 km. Kiri, 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 kanan, kiri, 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 kanan, kiri, 1, 2, yes, kiri, 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 kanan, kiri, 1, 2, 3, 4, kiri, kiri, Dari 13 regu yang mengambil bagian dalam lomba dimaksud hanya 12 regu yang berhasil masuk finish. Setelah melalui perhitungan nilai yang dilakukan Dewan Juri yang dipimpin Rudolf Noya, diputuskan nomor undian 1 dari WBI Samir keluar sebagai juara pertama, disusul WBI Alitea juara kedua, dan WBI Basilea juara ketiga. Penyerahan piala bonus dan piagam penghargaan kepada para juara akan dilakukan pada puncak kegiatan HUT GBI yang jatuh pada tanggal 6 Oktober besok di GBI Samir Latuhalat.